Halo, selamat datang teman-teman di Don Pras Channel, sharing kabar baik. Senang menyapa Bapak Ibu, teman-teman semuanya di channel saya ini. Terima kasih untuk yang telah mensubscribe, dan bagi teman-teman yang baru datang di video ini, welcome. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang terapi firman Tuhan sebagai cara bebas dari rasa cemas selama-lamanya. Kita sebagai manusia mudah membayangkan sesuatu dengan gambaran. Jadi misal ketika saya berkata saya ingin makan mangga yang matang, maka dalam pikiran saudara ada gambaran tentang buah mangga tersebut. Dan kemudian ketika saya berkata saya melihat mangga busuk jatuh ada di pekarangan rumah teman saya, maka dalam pikiran saya ada buah mangga berwarna kecoklat-coklatan di lantai, maksudnya di lantai pekarangan rumah teman saya. Nah, saya menggambarkan pohon mangga yang busuk itu dengan gambaran, bukan dengan kata-kata. Jadi, apa yang saudara pikirkan itu adalah hal yang sangat penting untuk menentukan respon Anda. Nah, jika saudara mempunyai gambaran yang jelek tentang hal tertentu, maka output atau tindakan saudara adalah akibat produk yang ada dalam gambaran atau pikiran saudara. Nah, saudara pada hari ini adalah produk dari pikiran dan pilihan saudara. Ya. Jadi, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 7, "As a man think in his heart, so is he." Apa yang digambarkan saudara, itulah saudara. Saudara adalah buah atau produk dari apa yang saudara gambarkan dalam pikiran saudara. Nah, ketika saya berada dalam keadaan cemas yang berlebihan, yang disebabkan oleh rasa capek yang berlebihan, dan ada pikiran cemas atau pikiran yang beracun, itu menimbulkan perubahan bukan hanya pada cara pikir, tetapi kepada imun tubuh seseorang. Atau beberapa organ menjadi berdampak. Misalnya yang terjadi pada diri saya, ketika saya bermain sepak bola itu, dada kanan saya sakit. Nah, ketika saya cemas, secara otomatis dada saya sakit. Tetapi ketika saya sudah minum obat antidepresan untuk menyeimbangkan mungkin zat kimia di kepala saya, maka dada saya berhenti untuk sakit. Maksudnya berhenti sakit gitu loh. Jadi saya nggak merasakan sakit ketika saya habis minum obat. Lantas saya berpikir bahwa ini harus ada caranya untuk dapat meredam semua kekacauan ini. Ya, seperti pada video pertama sampai kelima saya sudah menjelaskannya ya. Nah, penting bagi saudara untuk mengetahui bahwa gambaran saudara, gambaran yang ada dalam pikiran saudara itu penting. Nah, dalam hal ini apa yang saya lakukan sebagai terapi adalah terus memberikan gambaran melalui firman Tuhan. Terus saya membayangkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat saya. Bagaimana Tuhan memandang diri saya. Bukan lagi saya berkata, bagaimana saya memandang Tuhan. Nah, ketika saya mempunyai prinsip apa yang sudah dilakukan Tuhan buat saya, itu lebih mudah. Dan ketika saya mengerti hal ini, itu mempercepat proses penyembuhan saya. Gitu loh. Jadi, ketika saya menaruh image-nya dia, bayangan Tuhan itu tentang diri saya kepada hati dan mencernanya dalam pikiran saya berupa gambaran, itu benar-benar membuat percepatan dalam kesembuhan anxiety saya. Contohnya, di dalam 1 Petrus 2:24 ketika Tuhan berkata, "Bilur-bilurku sudah menyembuhkan," telah menyembuhkan maksud saya. Jadi, dalam pikiran saya, kesembuhan anxiety disorder yang saya butuhkan kesembuhannya itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Nah, ketika saya menaruh itu di dalam hati saya bahwa gini, berarti saya ini
di dalam diri saya gitu, di dalam diri kita. Kekuatan saya itu kan dari hati, dari yang saya percayai. Itu sudah terjadi. Jadi saya merubah pandangan saya bahwa saya bukan orang sakit, bukan. Saya orang yang sembuh melawan sakit. Itu berbeda loh saudara, ketimbang orang yang sakit. Ya. Ketika orang yang sakit berpikir memerlukan kesembuhan, itu benar, maksudnya butuh sembuh. Tetapi cara pandangnya bahwa kita ini sebenarnya di mata Tuhan tidak sakit. Kenapa? Karena ada rohnya yang supernatural itu, yang kudus, yang menghidupkan, yang sama dengan roh Kristus. Roma 8:11 itu ada dalam hati kita. Nah, ketika saya memandang itu atau mempunyai gambaran itu, dan terus memberikan masukan kepada pikiran saya sehingga gambaran itu semakin kokoh dan kuat, maka saya tahu bahwa apa yang saya miliki itu cuma satu aja yang saya butuhkan, yaitu cara melepaskannya ke dalam ini pikiran saya, dada saya yang sakit. Jadi yang saya lakukan adalah terus masuk ke dalam gambaran itu. Saya bayangkan bilur-bilurnya. Saya bayangkan ketika Tuhan Yesus menjamah anak Yairus, Markus 4. Saudara bisa baca Markus 5 ayat 21 sampai 43. Nah, ketika saya punya bayangan itu terus menjadi kuat, menjadi firm dalam diri saya, maka semua sel-sel itu, nah dengan cara yang ajaib, inilah kekuatan Tuhan. Benih Tuhan atau firman Tuhan yang ditaruh dan kita percaya dalam hati kita itu tidak pernah gagal. Itu bukan seperti benih biasa. Misalnya saudara punya mau nanam pohon mangga, ya, itu ada kecenderungan mempunyai kegagalan berkembang adalah berapa persen. Mungkin taruhlah 80% berhasil, 20% yang enggak. Tetapi benih firman Tuhan adalah benih yang tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Jadi, ketika saudara mempercayai firman Tuhan itu yang mempunyai kekuatan supernatural, itu mempunyai keberhasilan tingkat kesembuhan 100%. Tinggal ini hati kita mempercayainya. Ketika kita sudah tahu bahwa, oh iya, semua udah ada di dalam hatiku. Ketika saudara taruh bayangan itu bahwa iya, kesembuhan udah terjadi, tinggal aku melepaskannya setiap hari. Nah, ketika aku melepaskan setiap hari, musuhku adalah gejala yang aku alami. Tetapi gejala yang aku alami juga punya penyelesaiannya, yaitu apa? Memperkatakan bahwa, kan udah selesai, ngapain di sini? Cabut ya. Gitu. Nah, itu akan terjadi. Nah, ketika kita lakukan setiap hari, maka kita akan kaget bahwa perubahannya itu sangat signifikan dan bahkan kita kaget. Maksudnya kaget gini, kita jadi tahu bahwa itulah kekuatan firman Tuhan, kekuatan supernatural Tuhan. Artinya gini, pohon mangga nggak bergumul. Ketika benihnya ditanam, benih pohon mangga tidak bergumul untuk jadi mangga. Enggak, dia akan jadi mangga kan, iya kan? Ketika kita menabur benih sembuh dari anxiety, apa yang kita tuai? Ya, kesembuhan dari anxiety. Begitu. Apa yang kita tabur akan kita tuai sesuai dengan apa yang kita gambarkan dalam bayangan pikiran kita. Nah, itu yang saya buat setiap hari. Dan saya kaget, memang saya kaget. Saya bisa ngelihat bahwa saudara, ketika saudara nanam dari benih pohon mangga, saudara tahu nggak kapan itu tumbuh? Kita nggak tahu, tapi itu bertumbuh. Nah, itu cara kerjanya hampir sama dengan firman Tuhan. Nanti saudara baca tentang perumpamaan penabur dan penuai. Saudara akan kaget, ada ayat yang berkata bahwa kita tidak tahu kapan waktunya, tapi dia bertumbuh. Dan itu berkembang. Nah, begitulah dengan saya. Nah, ketika saya kaget gitu loh, saya kaget benar. Suatu saat, saya sudah nggak rasa sakit di dada. Terus besokannya, saya bisa kena sinar matahari. Terus saya jalan. Saya senang. Lihat muka saya happy banget kan. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara. Benar, saudara.
Kenapa firman Tuhan sebagai terapi satu-satunya? Karena itu ada di dalam diri saudara orang percaya, yaitu di hati saudara. Nggak jauh. Firman itu dekat dengan mulutmu. Firman Tuhan itu dekat. Roma 10 ayat 8. Silahkan terima kesembuhan itu. Dan tetap optimis. Dengarkan video saya pelan-pelan. Kalau Bapak tidak mengerti, silahkan komen. Silahkan bertanya, pasti saya akan memberikan respon terhadap pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Terima kesembuhan Tuhan dengan mempercayai Tuhan. Terapi firman Tuhan membebaskan kita dari rasa cemas yang berlebihan untuk selama-lamanya. Tetap optimis.